Oke, selamat siang teman-teman. Eh, Siang kali ini kita coba untuk menganalisa gold ya. Mungkin kemarin banyak yang sudah tumbang, termasuk akun saya pun ada, akun Sen, itu juga MC, dan itu dijalankannya menggunakan robot ya. Ternyata nggak kuat, ya sudah, karena saya sudah meresikokan dengan saldo Sen, ketika MC ya sudah, tidak perlu diinjek, tidak perlu diapa-apakan. Nah, sekarang tinggal kita recovery secara manual, karena kalau robot trading itu ya kerjanya sesuai patternnya, sesuai pakemnya, atau sesuai logiknya. Nah, jadi kita coba untuk analisa secara manual gold. Kalau teman-teman lihat pada time frame monthly cukup menarik ya, cukup menarik. Dan di atas ada liquidity yang harus dia ambil. Ini teman-teman. Oke, apakah targetnya dia akan ke sana? Bisa saja. Tapi sebelum kita bahas terlalu jauh, buat teman-teman yang baru menemukan channel Trader 20 Pips Community, silahkan bisa klik tombol subscribe-nya supaya ketika saya upload video, teman-teman tuh langsung dapat notifikasinya ya. Jadi nggak ketinggalan gitu untuk update terbaru dari channel Trader 20 Pips. Kemudian, sebelum kita lebih jauh juga, saya akan informasikan ini terkait informasi kelas basic BBMA atau workshop kelas basic BBMA 2 hari yang lalu setelah Lebaran. Kalau nggak salah setelah Lebaran persis ya, saya akhirnya ditelepon sama Cigo Oma, ditelepon sama Cigo Oma. Rencananya kan sebelum Lebaran itu kita sudah ada obrolan akan membuat kelas basic lagi ya, kelas basic BBMA di Semarang. Itu plan sebelum Lebaran. Jadi sebelum puasa kita adakan workshop di Yogyakarta. Terus kemudian selesai acara, kita ngobrol-ngobrol, ada rencana mau buat kelas basic BBMA workshop di Semarang. Tapi lambat laun ternyata kemarin Cigu sudah menyampaikan bahwa kemungkinan untuk di Semarang tidak jadi ya. Kemungkinan besarnya. Tapi itu bisa saja nanti akhirnya ya terlaksana juga di Semarang. Tapi kemungkinan besarnya, ini kita ngomong kemungkinan, kemungkinan besarnya di Semarang tidak jadi, dan kita akan adakan lagi tetap di Jogja. Itu ya atas permintaan Cigu Oma, supaya lebih terkoordinir aja peserta-pesertanya dan lebih enak ya. Karena kan kalau di Jogja kan Cigu juga sudah bolak-balik ke Yogyakarta, jadi tidak bingung lah nantinya. Bahkan di tempat hotelnya pun sudah jadi langganan akhirnya untuk membuat workshop BBMA. Jadi buat teman-teman yang nanti berminat untuk mengikuti kelas basic BBMA yang diajarkan langsung oleh Cikgu Oma Ali, artinya beliau datang langsung dari Malaysia ke Yogyakarta untuk ngajarin teman-teman basic BBMA, kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Kapasitasnya terbatas, hanya untuk 50 peserta saja. Gratis, kalian sudah dikasih coffee break, dikasih makan siang, ya, coffee break itu sampai 2 kali. Jadi udah gratis, nggak perlu keluar biaya apapun. Yang ngajarin langsung adalah Cigo Maali. Jadi yang berminat untuk belajar kelas basic BBMA, langsung sama penemu teknik BBMA, bisa langsung hubungi kontak yang ada di deskripsi ini ya. Supaya teman-teman nanti ya yang namanya belajar tuh paling tidak lebih mantap lagi gitu ketika bisa langsung bertemu atau belajar langsung dengan penemu teknik PBMI. Oke, dan buat yang mau ikut kelas intermediate syaratnya harus sudah mengikuti kelas basic dulu. Setelah itu baru mengikuti kelas intermediate. Kelas intermediate pesertanya sangat terbatas lagi, sangat sedikit sekali, hanya 30 peserta saja. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan gold mau kemana sebenarnya. Luar biasa ya. Kemarin itu berarti
satu bulan drop loh teman-teman. Nih, drop sekitar 13.000 pip. Aduh, ini nggak nyangka ya. Eh, saya sih sebenarnya menjangkakan juga untuk menunggu re-entry monthly, tapi karena robot trading bekerjanya secara otomatis ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, sekarang tinggal kita waktunya recovery. Kalau kita melihat pada time frame monthly, ya di sini sudah ada re-entry meskipun candle ini belum close ya. Ya, tapi ya sudah bisa dipastikan lah karena sekarang tanggal 25 artinya 5 hari lagi monthly akan close candle dan re-entry-nya sudah diambil. Tapi pertanyaannya adalah apakah re-entry monthly ini valid dan kemudian harga akan kembali naik atau tidak, kita harus cek atau konfirmasi di time frame bawahnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, selama perjalanan monthly ini adalah re-entry eh, pertama ya dari 2 tahun ini ya. Ini 1 tahun re-entry-nya nggak pernah keambil di MA510 low, semua berhenti di MA510 high karena ini sedang kondisi zone zero loss. Tapi buat teman-teman yang sudah ikut kelas mentoring saya pasti akan paham kondisi-kondisi seperti ini ya. Akan paham, sangat paham sekali kondisi-kondisi seperti ini. Oke, eh 2 tahun teman-teman, 2 tahun. Lihat, baru ini adalah re-entry pertamanya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita setiap analisa harus melihat time frame besar supaya kita bisa tahu time frame mana sih ya sebenarnya yang sedang bekerja gitu supaya tidak kecelek ya. Dan inilah reaksinya. Re-entry monthly. Dia ambil MA510 low dengan penurunannya berapa pip? 13.000 pip. Oke, sekarang ya anggap saja ini 5 hari sudah bisa dipastikan candle nggak mungkin jebol ke bawah ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, apakah re-entry monthly ini valid dan kemudian harga akan kembali naik? Kita ngomongin eh masih ngomongin di monthly dulu ya. Secara kasar mata betul sekali di sini kondisi zone zero loss dan ini ada CSM buy, CSM buy, CSM buy yang kemudian terjadilah ekstrim, ada candle reverse, maka kemungkinan pertama, ketika close candle monthly seperti ini, kemungkinan pertama ketika ada candle naik, maka candle naik ini hanya sebatas retest dengan catatan dia tidak boleh menjadi CSM ya. Candle yang close naik ini tidak boleh menjadi CSM buy. Ini nggak boleh. Kalau dia jadi CSM buy, ya running lagi. Tapi kalau posisinya candle retest ini, kemudian dia hanya reject saja, ya hanya reject saja atau retest seperti ini. Sebentar. Nah, oke. Nah, enaknya gini aja lah. Kalau nanti, ini saya kasih tanda warna biar teman-teman ada gambaran ya. Kondisi ini setelah close candle monthly seperti ini, maka ini kan kondisi ekstrim ya. Indikatornya keluar, ada candle reverse. Maka kalau candle berikutnya naik dengan catatan tidak boleh close body di luar top BB, anggaplah seperti ini misalnya. Nah, anggaplah seperti ini, maka ada kemungkinan harga akan kembali drop untuk memvalidkan ke MA10 low ya, akan memvalidkan MA510 low. Barulah nanti kita cari konfirmasi lagi harga apakah akan naik lebih jauh menjemput liquidity di atas atau ternyata malah dia akan lebih drop turun mengejar mid BB atau mengejar MA50. Yang paling sadisnya bisa sampai ke low BB. Kayaknya sih nggak mungkin ya. Karena di low BB ini kurang lebih harganya di 1927.
Oke, itu skema pertama. Kalau kita melihat dari sisi ini dikatakan sebagai ekstrim, baru ada candle reverse. Iya, kalau kita dikasih candle retest. Kalau nggak dikasih candle retest, berarti ada kemungkinan harga langsung drop kembali untuk mengukuhkan penurunannya di MA510 low. Baru setelah itu harus ada candle konfirmasi di time frame bawahnya, ada full setup untuk kenaikan, barulah dia akan up. Gini ya, itu skema pertama. Kalau kita melihat bahwa monthly ini adalah dikatakan sebagai ekstrim. Nah, oke. Itu skema pertama. Skema keduanya adalah kalau penutupan close candle ini harga akan naik, maka maka re-entry ini di time frame bawahnya harus valid. Artinya apa? Harus ada full setup di time frame daily. Bahkan dilanjutkan dengan momentum buy. Barulah dia akan lanjut naik. Ya, bisa saja nanti close candle-nya akan break lagi di sini menjadi CSM buy. Yaitu skema kedua. Kalau ternyata skema kedua ini tidak ada konfirmasi pada time frame ketiga untuk kenaikan, ya sudah selesai. Maka kenaikan dia hanya sebatas retest yang mengukuhkan eh, retestnya ekstrim, baru dia akan drop kembali untuk ngambil MA10 low atau bisa saja sampai ke mid BT. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, itu ada dua skema, teman-teman. Itu yang perlu dipahami dulu, teman-teman. Jadi, PBMA kadang-kadang kalau time frame besar yang lagi bekerja, kita cuma bisa diam aja. Mau ngelawan tren, takutnya malah keseret-seret kan gitu ya. Oke, sekarang di area ini sudah saya tandai untuk zona re-entry monthly, apakah dia akan naik atau tidak. Kita cek di weekly-nya. Di weekly-nya apakah dia sudah sampai pada tujuannya. Oke, di weekly kita sudah tahu bahwa targetnya dia sudah sampai ke MA50. Ya, reject MA50. Yang perlu diawasi kan berarti tinggal satu lagi nih. Dan teman-teman harus paham bahwa ketika weekly ini naik, naiknya sebatas apa sih? Naiknya berarti sebatas mengejar MA510 high. Kenapa? Karena di sini ada CS AK sell. Jadi naiknya dia untuk MA510 high pada time frame weekly, yang mana di time frame monthly-nya ini adalah retestnya ekstrim. Ya, retestnya ekstrim. Oke, clear ya? Paham ya? Nah, kalau kita mau ambil momen ini, Mas, jangan-jangan re-entry monthly beneran kejadian nih, terus kemudian harga naik lagi. Oke, di time frame kedua, reject MA50 sudah valid. Bahkan kalau teman-teman lihat di sebelah kirinya, ini berada pada area demand ya. Ini pas banget di area supportnya, demand area. Ya, oke, clear di sini. Barulah kita turun ke time frame daily. Ini penentunya. Nah, di time frame daily baru saja dia membentuk sebuah kondisi ekstrim yang bermomentum. Artinya, ini ada CSM cell, CSM cell, CSM cell, CSM cell, candle reverse. Maka tugasnya kita cukup menandai terlebih dahulu. Nah, di zona inilah kita bisa mengambil momen ketika diberikan retest pada ekstrim, kita bisa entry buy dengan targetnya adalah di MA510 high di sini. Ya. Nah, kemudian yang ini yang jadi pertanyaan. Apakah ini menjadi re-entry sell-nya daily? Nah, kita harus cek lagi. Di zona ini apakah valid harga akan kembali turun? Ya. Karena kalau kita mau ngikutin monthly
untuk kenaikan minimal dia harus ada arah kuku, teman-teman. Harus ada arah kuku gitu. Jadi skemanya kalau nanti daily mau mengikuti re-entry-nya monthly, berarti daily close seperti ini, kemudian naik kembali, dan kemudian akhirnya ada CSAK seperti ini, teman-teman. Ya, ada CSAK. Anggaplah seperti ini. Aduh, sorry, sorry, sorry. Anggaplah seperti ini. Hmm, hmm. Anggaplah seperti ini. Nah, gini, CSAK. Baru nanti penurunannya dia sebagai re-entry dan akhirnya naik kembali. Nah, kalau kita ngomongin daily, daily-nya belum siap untuk naik. Bisa saja ini baru terjadi yang namanya TP wajib ya. Reverse, retestnya nggak dikasih, dia naik sampai MA510 high, atau nanti mentok sampai MA10 high ini, di MA10 baru dia akan drop ketika di time frame bawahnya confirm untuk melakukan penurunan, turun satu kali lagi untuk retest, dan perhatikan teman-teman di zona ini, ya di zona ini, di 4405, perhatikan dan teman-teman silakan cari konfirmasi untuk kenaikan. Kalau tidak ada konfirmasi kenaikan, yang artinya pada time frame daily, kemudian dia break seperti ini dan jadi momentum sell, follow sell aja, follow sell. Ya, tapi kalau ternyata zona ekstrim ini di retest, artinya candle tidak mampu membuat CSM, hanya sebatas seperti ini saja, reject, maka silakan teman-teman bisa entry buy. Targetnya bisa ke mid BB. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, itu kalau kita ngomongin monthly. Masih jauh perjalanannya teman-teman, karena Monthly belum close candle, meskipun ya 5 hari lagi kemungkinan besarnya ya dia cuman reject saja di MA5 low, tapi untuk pengukahannya bisa di MA10 low. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Eh, Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai dengan habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, bantu support channel ini. Oke, clear ya. eh di video berikutnya saya akan bahas kelanjutan analisa daily ke bawah ya. Kalau sekarang kan video ini saya menjelaskannya dari monthly, weekly, daily. Jadi kita melihat bias market secara jangka panjangnya. Nah, sekarang kita mau coba untuk analisa intraday-nya. Dari daily H4, H1. Apakah sudah confirm di daily sebagai re-entry sell, atau ternyata dia mau naik kembali mengikuti re-entry monthly. Nah, jangan bingung teman-teman. Pokoknya ikuti setup yang terbentuk di market saja sesuai BBMA-nya ya. Oke, jadi silakan lanjut ke video berikutnya ya.